Halo teman-teman, jadi khusus edisi kali ini saya yang mengisi untuk review rumah di channel GeoTV ya. Teman-teman simak harganya di akhir video. Jadi ini rumah fasadnya memang nggak umum nih kalau di Surabaya. Dan ini sudah pakai modern kontemporer yang minimalis ya untuk fasadnya. Dari depan sendiri fasadnya kelihatan tinggi. Nah, pasti penasaran nih teman-teman, dalamnya setinggi apa. Sekarang kita masuk ya. Nah, sebelum masuk, ini pintunya sendiri udah di model teksturnya batu-batu nih. Jadi kesannya ini lebih ke arah kayak industrial aja nih. Terus gagang pintunya juga udah pakai yang model baru. Jadi dia memanjang, gagang pintunya ini memanjang dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita masuk. Nah, pas masuk kita langsung ketemu dengan area ruang tamu nih. Ruang tamunya ditaruh di sini dan dia sudah gabung dengan area ruang keluarga. Untuk bahas ke ceilingnya dulu ya. Ceiling meternya di sini tuh udah lega banget. Jadi di rumah ini itu pakai konsep double ceiling. Jadi double ceilingnya ini bisa dirasain kalau kita posisinya ada di ruang tamu. Dia tinggi sampai ke atas. Lalu pas dari pintu masuk tadi, kita belok kanan, itu kita nemuin beberapa ruang. Kalau rumah minimalis itu pasti ruangannya tuh banyak, semua dimaksimalkan. Nah, ini adalah area dapur, kitchen areanya, dan area kitchen ini bisa diakses secara terpisah dari posisi carport tadi. Nah, kalau tangga putar ini itu menuju ke kamar tidur pembantunya. Sebelum bahas ke area tengah, saya naik dulu nih. Bahas service area dan kamar tidur pembantu. Wah. Jadi beneran nih, pemaksimalan ruangnya di sini tuh maksimal banget. Ini dia udah pakai atap yang model kaca. Jadi asisten rumah tangga pun kalau tinggal di sini udah pasti lega. Dan ini adalah kamar tidurnya. Menurut saya untuk rumah lebar 5, kamar tidur segini ini, kamar tidur asisten rumah tangga dengan ukuran segini cukup lega. Dan bukan cuma itu, ini ada kamar mandi pembantunya juga. Sudah pakai shower dan closet duduk ya. Lalu karena rumah ini didesain dengan sangat detail, bahkan untuk pencahayaannya sendiri itu sudah pakai yang skylight. Jadi kalau siang asisten rumah tangganya pengen mandi nggak perlu pakai lampu. Sekarang kita kembali ya ke bawah ya. Asli sih, penerangannya di sini bagus banget. Keluar dari area kitchen tadi, di sini masih ada pintu nih. Jadi ini posisinya ada di bawah tangga. Ini dipakai untuk jadi gudang. Teman-teman bisa pakai ruangan ini untuk nyimpen barang, nyimpen yang nggak perlu kelihatan tamu itu bisa di sini. Dan bisa dikunci. Oke, sekarang kalau kita lihat di sisi sebelah sini, tampak seperti tidak ada pintu, tapi ini adalah pintu kamuflase. Sebentar, gimana ya? Nah, ini dia. Nah, ini adalah kamar mandi tamu. Kamar mandi tamunya ini nih. Kita masuk. Dan ini adalah area wastafelnya dia dengan satu cermin. Kembali ke ruangan tengah. Ini karena pemiliknya sangat detail,
Semua sudah diberikan interior yang nempel di dinding ini dengan lightning yang saya bilang cakep sih, cakep banget. Dia benar-benar detail untuk bikin sebuah rumah dengan atap ceiling yang nggak main-main nih. Tingginya juga bagus banget. Dan di sini ada satu open space yang dikasih pintu kaca. Open space ini ya sebagai mini garden. Tapi kalau teman-teman nggak suka open space ini dengan taman, teman-teman bisa diplester aja nih, pakai semen. Jadi bisa buat area jemur pakaian juga bisa. Keren sih, ini buat pencahayaan dalam rumah yang secara alami bener-bener enak banget nih. Jadi kalau di Surabaya, rumah-rumah seperti ini bisa dibilang baru banget. Belum banyak yang memikirkan desain yang sedetail dan sefungsional seperti ini. Nah, sekarang kita pengen tahu kamar tidur yang ada di lantai 1. Dan ini kita masuk ya. Wah, asli sih. Ini kamar tidurnya cakep banget. Udah dikasih furnish juga. Udah kayak di villa-villa atau resort ya. Dan kalau kamar tidur utama itu udah pasti ada kamar mandi dalamnya. Sebelum ke kamar mandi, di sini juga masih ada lemari wardrobe baju nih. Oke, ini keren wah. Sampai ada lampunya juga nih, jadi udah disiapin. Jadi teman-teman kalau mau ngambil unit yang ini udah lengkap, tinggal bawa koper aja. Oke. Oh, lampunya otomatis. Kalau pas kita buka lemari dia baru nyala. Gitu, dia pakai lampu LED. Nah, keren ya teman-teman. Di samping kamar tidur, di samping ranjangnya ini spring bednya ini juga ada dihiasin juga pakai lampu. Lampunya juga cakep nih. Jadi dia bisa support untuk cahaya estetik di dalam kamar tidur ini, bikin nyaman banget. Nah, ini adalah kamar mandi di dalam kamar tidur utama. Nah, gimana teman-teman? Cakep banget ya kamar mandinya. Ini materialnya saya pernah nemu yang shower kayak gini sih di show unit yang keren-keren di Jakarta nih. Dia udah pakai coraknya itu black and white. Jadi kesannya estetiknya nggak gitu-gitu aja nih. Kalau dari dulu kan selalu warnanya tuh chrome atau warna silver. Nah, ini dia kasih corak yang warna hitam putih. Bentar, ini ada lampu. Oh, cakep banget asli ini kamar mandinya. Nah, kita sekarang pengen menuju ke lantai 2 nih. Oh ya teman-teman, ini unitnya tinggal 1. Sebenarnya tadi ada 2 jejer, tapi yang 1 sudah laku. Jadi teman-teman kalau pengen, ini tinggal 1. Teman-teman harus segera hubungi C. Giovanni atau Gustav Realty ya, saya. Nanti nama IG saya dicantumin di link deskripsi. Ini kita mau naik nih. Jadi di anak tangga yang nggak sempit ini juga dapat cahaya ternyata dari atas teman-teman. Ini model skylight yang terbaru dengan sekat-sekat lampu di atasnya nih. Keren banget. Ini kalau pagi, siang kita bisa beneran feel homey-nya ini dapat banget. Nah, kita udah nyampe ya di lantai 2. Kita mau ke ujung sana dulu deh. Ini sepertinya kayak mau lewat di jembatan teman-teman. Nah, ini udah pakai pembatas pagar pengaman yang model jaring-jaring. Jadi kesan estetiknya bener-bener dapat sih kalau di rumah ini. Interior seperti ini sih
banyak banget dipakai di kafe-kafe yang ada di Bandung. Bener nggak sih? Nah, ini kita lewat jembatan ya. Sambil lewat jembatan kita nengok nih. Wih, gimana teman-teman? Berasa keren nggak? Asli, kacanya juga banyak, jendela kacanya juga banyak. Selain banyak, dia untuk sirkulasi cahaya maupun udaranya juga maksimal. Ini ada jendela juga, kita bisa buka. Itu area taman yang tadi ya, open space kecil. Sekarang setelah lewat jembatan tadi, di sini ada satu kamar teman-teman. Ini kamar tidur biasa, bukan kamar tidur utama, tapi ukurannya asli lega banget ya, lega banget. Ini kita bisa taruh spring bed ukuran 200x200 di sini. Ini cocok buat kamar tidur anak sebenarnya. Kalau kamar tidur anak pas tuh. Nggak cuman itu, jadi kamarnya pun udah dilengkapi dengan jendela kaca. Jadi teman-teman kalau kita kan nggak selalu pakai AC nih. Nah ini bisa dibuka untuk sirkulasi cahaya. Nah teman-teman coba ketik di kolom komen ya, pernah nggak sih nemu rumah di Jawa Barat situ yang modelnya kayak gini? Ini karena di Surabaya lagi baru nih di sini nih, seneng banget sih. Oke, sekarang kita menuju ke sisi lantai 2 yang bagian depan. Sebelum nyampe di kamar tidur satunya, di sini ada satu kamar mandi. Ini kamar mandi yang bisa dipakai barengan teman-teman. Oke, cakep banget. Desainnya mirip dengan kamar mandi, semuanya mirip tapi keren-keren. Ini dia udah pakai pintu kaca, jadi airnya nggak bisa ngeluber keluar. Cipratan-cipratan percikan air itu nggak sampai ngeluber keluar. Ini keren banget asli. Dan di sini ada satu jendela kecil kaca ini untuk sirkulasi udara. Wajib kalau di kamar mandi wajib. Ini mau pamerin lagi nih. Saya mau kasih pamer apa namanya, ruangan bawahnya nih. Kalau dilihat dari atas, wih keren banget loh. Asli. Nah, kita ke yang terakhir, kamar tidur yang terakhir. Jadi total ada 3 kamar tidur, 1 di bawah tadi, 2 di atas. Yang ada kamar mandi dalamnya, yang ada di bawah. Ini kamar tidur yang terakhir. Jadi modelnya kayak lorong masuk, lalu dia belok, ada belokan, dan di sini kita bisa nempatin spring bed juga teman-teman. Nah, ini anak-anak kalau dikasih kamar gini pasti seneng nih. Kita tinggal nambahin wallpaper aja. Nah, ini ada jendela untuk view menghadap ke depan rumah. Nah, di rumah ini spesialnya itu di setiap pojok-pojok itu sudah ada colokan listrik, sudah lengkap dengan kabel internet maupun antena TV ya. Juga udah ada colokan untuk AC. Jadi teman-teman udah nggak perlu bongkar lagi. Kalau mau pasang AC nggak perlu bongkar lagi. Jadi tinggal colok aja, plug and play.
Nah, gimana teman-teman? Keren banget gak rumah kayak gini? Teman-teman bisa punya rumah dimensinya ini 5x20 dengan jumlah 3 kamar tidur. Juga konsepnya udah modern, kontemporer, minimalis, 2 lantai. Dan ceilingnya itu lega banget, hanya di 2,65 miliar saja. Dan lokasinya ini benar-benar deket banget dengan Mall Galaxy. Buat teman-teman yang masih penasaran, pengen survei lokasi langsung, pengen ngobrol dengan saya dan konsultasi KPR-nya gimana, teman-teman bisa cek link Instagram aku di deskripsi ya, atau bisa hubungi Cek Giovanni.